Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Nuraini MPD. Izinkan saya untuk membaca ayat Quran ini, Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'an. Wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajzilladzina amanu liyajzilladzina amanu wa amilus salihati bil qisti walladzina kafaru lahum syarabun min hamil min wa azabun alim bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Ibu kenapa berhenti di sini tadi? Karena nafasnya Bu nggak sampai lagi. Ini ada hukum nih, Bu. Ada hukum bacaannya apa ini, Bu? Dengung Bu ya. Ah, Kalau Ibu putuskan di sini maka tak tak akan kelihatan dia di sini, Bu. Oh, Hilang Mbak hukumnya Tin, tuh hilang. Mbak Tin, tanda apa ini bukan tanda putus ya, Bu ya? Bukan, Bu. Ini alimum memasukkan, Bu. Oh, kirain ini tadi Ya. tanda istirahat yang ini. Alimum bima kanu yakfurun. Ya, Bu ya. Jadi di sini, Bu. Ya, Bu. Nanti jangan jangan kalau ketemu apa hukum-hukum ini, hukum Iya, bacaan iya. jangan dihilangkan ya, Bu ya, malah jadi salah nanti jadinya. Tajwid Nah, ikhfar ya, Bu ya. ya. Oke. Oke lah, saya nggak mau tanya banyak. Bu, silakan tulis ini, Bu, dari ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Coba, Bu. Tuliskan ya dan langsung tunjukkan ke saya. Iya, ya, Bu. Udah nih, Bu. Angkat lagi, Bu, angkat lagi. Nah, Ke depan lagi, Bu. Depan lagi, depan lagi. Angkat, depan lagi. Kabur karena itu pakai background. Oh, Coba Ibu foto aja kirim saya, Bu. iya ya, Bu. Foto kirim langsung ke WA saya. Temanya dengan gaya hidup berkelanjutan, membuat mozaik dari cangkang telur. Latar belakang, mozaik adalah sebuah seni yang menggunakan potongan-potongan kecil dari berbagai bahan untuk menciptakan gambar atau desain yang lebih besar. Dalam konten seni tradisional, mozaik seringkali dibuat dengan menggunakan batu, kaca, atau keramik. Tujuan proyek ini bertujuan untuk menciptakan karya seni mozaik dengan menggunakan cangkang telur sebagai bahan utama. Cangkang telur dipilih karena memiliki kekuatan dan keindahan sendiri, serta dapat diolah menjadi potongan kecil yang dapat disusun menjadi gambar atau pola yang menarik. Tahapan-tahapan proyek. Tahapan pengenalan sosialisasi proyek, tahapan kontekstualisasi persiapan bahan proyek dan pelaksanaan,
tahapan aksi pembuatan proyek, tahapan refleksi dan evaluasi, tahapan tindak lanjut. Dimensi PPRA P5, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen akhlak kepada alam, subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, akhir fase mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Aktivitas 1, sosialisasi proyek dan memperkenalkan kepada siswa membuat mozaik dari cangkang telur. Guna menayangkan video membuat mozaik dari cangkang telur, guru menjelaskan wawasan terkait membuat mozaik dari cangkang telur. Aktivitas persiapan dan pelaksanaan persiapannya. Guru membentuk kelompok berdiskusi untuk menemani permasalahan tentang materi membuat mozaik dari cangkang telur. Pelaksanaannya, 1. Mencari cangkang telur yang tidak digunakan lagi di sekitar sekolah. 2. Menginformasikan alat dan bahan serta cara pembuatan gambar membuat mozaik dari cangkang telur. Alat dan bahan berupa cangkang telur, lem, pewarna, gunting, dan kertas karton. Aktivitas 3, pembuatan proyek. Guru mengaturkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan proyek yang telah dipilih. Guru menanyakan kepada siswa mengenai kesiapan mereka untuk memulai proyek. Siswa mempersiapkan sebuah bahan kebutuhan dan siap memulai proyek. Guru memberi arahan dalam proses pembuatan proyek. Peserta didikan berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menciptakan proyek yang menarik. Guru memberi peluang kepada peserta didik untuk memaparkan hasil karyanya. Aktivitas 4, guru menyediakan pertanyaan refleksi kepada peserta didik seperti hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembuatan proyek? Apakah karya yang dihasilkan bermanfaat? Adakah kesulitan dalam proses pengerjaannya? Ini LKPD-nya berupa buah stroberi, bunga, apel, dan kelinci. Penilaian, rubrik penilaian, suplemen, memahami keterhubungan ekosistem bumi, kerjasama, kategori, mulai berkembang, sedang Baik, berkembang, Ibu. Oke, cukup, Bu. Ini di fase apa, Bu? di fase A, Bu. Oke, bagaimana cara membuat rubrik ini, Bu? Dari mana Ibu ambil ini? Bu, dari elemen-elemennya, Bu. Ya, di Yang mana, Ibu Bu? kirim kemarin, yang Ibu kirim di LMS, Ya, apa itu? Ibu kirim di grup juga. Tanya, kenapa Bu pilihnya kulit telur? Karena di sekitar sekolah Bu banyak kulit telur yang tidak terpakai lagi, makanya saya berintegrasi sama anak-anak untuk mengutip kulit telur yang sehari-hari digunakan sama ibu rumah tangga Mm-mm. untuk membuat sebuah karya. Maksudnya dari cangkang telur ini bisa kita gunakan untuk sebuah karya yang indah kita buat. Bu, kalau dari ibu rumah tangga kan nggak selalu ada telur, Bu. Iya, terutama Kalau dari ibu rumah tangga masak telur baru ada telur kan, Bu? iya Bu, tapi kan ada juga dari warung, warung mie kan di sekitar sekolah banyak juga warung-warungnya Bu, banyak yang terbuang cangkang telurnya. Hmm. Apa namanya?
Bu, itu memaksa orang harus memasak dulu pakai telur, Bu, baru diambil. Sebenarnya sekolah Ibu ada di mana? Di Tran, Bu. Nah, Masuk ke pedalaman. Masuk enggak ah, pedalaman juga, Bu. jadi apa yang ada di sana, Bu? Ada juga kebun sawit. Itu pun dari dari rumah perjalanan melalui kebun sawit gitu. Lewat perkebunan, baru ada rumah penduduk. Kebun sawitnya punya siapa, Bu? Punya PT, Bu. Oh, punya PT. Terus Nah, yang diusahakan sama warga apa, Bu? dari situ juga yang membuat kerupuk. Kalau di Tran, Bu ya, Kerupuknya dari apa? dari tepung, telur bahannya, apa Kerupuk apa, Bu? bumbu-bumbunya. Kerupuk apa? Kerupuk yang dari tepung itu Ibu, apa namanya kerupuk itu? Namanya kerupuk apa, Ibu? Kerupuk lah pasti dari tepung. Kayak kerupuk jange gitu, Bu. Kayak kerupuk jange ya. Ibu dari mana? Iya. Nah, Karena Sepuluh apa Salam sekolah? nggak dekat laut, Bu? Enggak, Bu, pegunungan. Oh, pegunungan. Oh iya. Ya. Yang ditanam-tanam sama warga apa, Bu? Kalau di tempat saya tugas, Bu, kebanyakan pohon rambutan orang Jawa. Pohon-pohon Hmm. gitulah, pohon-pohon buah lah, Bu. Cuma kebanyakan kayak pohon sawit itu punya PT. Hmm. Emang dikelilingi desa itu dikelilingi sama perkebunan PT lah kita bilang, Bu. Cuma kalau di perdesaannya ya kebanyakan pohon rambutan. Kenapa nggak bikin kompos saja, Bu? Kenapa nggak Dari bikin pupuk kompos atau pupuk dari pupuk daun tuh pupuk apa namanya? kan saya fase A, Bu. Pak susah Oh dicari iya di iya iya mana. benar 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 benar. Iya. Oke baiklah Ibu. Ah. Fase A saya lupa Ibu ada di fase A. Baiklah, Bu. Saya presentasi proposal PTK saya dengan judul Peningkatan Pemahaman Peserta Didik pada Materi Asmaul Husna dengan menggunakan media audiovisual di SD SP 4 dah. Latar belakang masalah pendidikan agama Islam di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan peserta didik. Salah satu materi yang diajarkan di sekolah dasar adalah Asmaul Husna, yaitu nama Allah yang memiliki makna yang sangat mendalam. Namun, seringkali materi ini dianggap sulit dipahami oleh sebagian besar peserta didik, terutama di jenjang pendidikan dasar. Pembelajaran yang masih bergantung pada metode konvensional seperti ceramah atau hafalan cenderung kurang efektif untuk menarik perhatian peserta didik khususnya pada sekolah dasar. Pembatasan masalah. 1. Lingkup materi. Pembelajaran hanya berfokus pada 4 Asmaul Husna karena untuk peserta didik kelas 2. 2. Guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. 3. Peserta didik kurang memahami jika guru hanya menggunakan satu metode. Rumusan masalah. Satu, bagaimanakah upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna. 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam penerapan media audio visual untuk pembelajaran Asmaul Husna di SD SP 4 dah. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna. 2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam penerapan media audio visual untuk pembelajaran Asmaul Husna. Manfaat penelitian.
Satu, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi Asmaul Husna. Dua, penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Tiga, media audiovisual tidak hanya membantu siswa untuk menghafal, tetapi juga merangsang mereka untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Kerangka teori. Nah, Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Asmaul Husna dengan menggunakan media audiovisual. B. Variabel penelitian. Variabel bebas penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Dua, variabel terikat peningkatan pemahaman peserta didik terhadap Asmaul Husna. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 di SD Negeri SP 4 Dah yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data, angket, wawancara, observasi, tes dokumen. Teknik analisa data. 1. Analisa kualitatif data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. 2. Analisis kualitatif. Data hasil tes dianalisis dengan menghitung peserta peningkatan persentase peningkatan nilai rata-rata kelas sebelum dan sesudah tindakan pada setiap siklus. Terima kasih, Bu. baik, Bu. Oh, saya tanyanya dari pertama dulu, Bu. Maaf, Ya. mau tanya dari belakang dulu. Bu, judulnya apa tadi, Bu? Judulnya peningkatan pemahaman peserta didik pada materi Asmaul Husna dengan menggunakan audio visual di SD SP 4 Dah. Ya, Bu. Ini kan peningkatan pemahaman ya, Bu ya. Nanti, Nah, Ibu, pemahaman dengan hasil belajar sama nggak, Bu? pemahaman dengan hasil belajar. Mm-mm. Bagaimana Oh, Ibu nanti mau lihat pemahaman peserta didik? dengan cara menilai, Bu. Dengan Itu cara nanti beda soal pemahaman dengan hasil belajar apa, Bu? Nah, hasil pemahaman hasil belajar. dengan hasil Kalau belajar. pemahaman lihatnya pakai apa? Kalau hasil belajar lihatnya pakai apa? Pemahaman dengan kita sehari-hari bertatapan dengan anak-anak, Bu. Tapi kalau Hmm. eh, Kalau kita hasil bertatapan penilaiannya, dengan anak-anak kan Bu nggak ada alat ukur yang jelas Bu. Jadi Ibu kan sebenarnya kan ini boleh digunakan di dalam judul Bu. Tapi kan kalau Ibu nggak paham, saya sarankan diganti dengan hasil belajar aja Bu. Ya, judulnya, Bu, ya, ya, ya boleh, Bu. pemahamannya diganti dengan hasil belajar aja Bu. Nah. Iya, ya. Karena ibu sendiri nggak paham dengan pemahaman ini, dia punya indikator yang berbeda, Bu, dengan soal yang kita masukkan di ketika kita membuat hasil belajar. Pemahaman merupakan bagian dari hasil belajar, ya. Tetapi soal tes hasil belajar belum tentu soal pemahaman, gitu ya, Bu, ya. Iya, ya, Bu. Ini lebih dalam lagi, Bu, lebih dalam lagi dari hasil belajar dia. Nah, kemudian di sini peningkatan. Nih, kalau peningkatan kayaknya kita lebih fokus kepada produknya, nilai siswa yang kita lihat, bukan prosesnya. Jadi mungkin Ibu bisa ganti di sini kan Bu, kata-kata peningkatan upaya meningkatkan Iya, ya, Bu. hasil belajar peserta didik. Ya Bu ya, Upaya meningkatkan hasil hasil belajar belajar peserta didik pada materi Asmaul Husna dengan menggunakan. Nah, yang lainnya udah benar, Bu. Iya, Ya, ya, Bu, Bu. ya. Iya, ya, Bu. Nah, kemudian, Bu, media audiovisual itu seperti apa? Kayak seperti video, Bu. Kalau di Ya, sekolah kan mungkin ada disedianya fokus. Nah, maksudnya sekali-sekali nanti kan kita bisa membawa ke anak-anak itu mempertontonkan
dari video yang dengan sesuai dengan materi yang kita berikan. Medianya ada tulisannya, Bu, audio visual. Ibu bisa jelaskan nggak audio visual itu maksudnya apa? Itulah maksud saya, Bu, pembelajaran dengan cara kita memperlihatkan video. Iya, Bu, visual itu artinya apa? Audio itu maknanya apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Kok bisa Ibu bilang itu video itu audio visual? Paham nggak Ibu? Iya, ya, Bu, Bilangnya ya kok paham. media audio visual. Apa kategorinya supaya dia audio visual? Alat Apa peraga sih? yang alat peraga yang dapat didengar dan berasal dari kata audible, Bu, yang diartikan suara dapat didengar secara wajar oleh telinga manusia. Arti dari Hmm. visual. Kalau visual, Visual. Visual gambar, Bu, berbentuk gambar poster gitu yang kita harus poster. Jadi kalau di dalam video harus kayak poster gitu. Kayak mana, Bu? Harus poster, Bu, seperti seperti poster. Kalau di dalam video itu dapat berupa apa? Misalnya berupa gambar-gambar, Bu. Oke, baiklah. Kemudian, Bu, instrumen penelitiannya apa, Bu? Alat untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini berupa apa, Bu? Angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi, Bu. Hmm. Tes untuk melihat apa, Bu? Melihat hasil belajar sama siswa. Observasi untuk apa, Bu? Observasi antara hubungan kita dengan siswa, Bu. Wawancara. Wawancara, karena kalau misalnya ada anak-anak yang belum mengerti, eh, kita ajak ke suatu ruang yang tersediakan di sekolah untuk kita memberikan arahan sama anak-anak cara belajar yang lebih untuk meningkatkan kayak mana gitu, Bu. Arahan, memberikan arahan atau mencari informasi, Bu? Karena fungsi dari instrumen itu untuk mendapatkan informasi, Bu, dari siswa. Mengorek informasi dari siswa, Bu. Iya ya, Bu. Apanya ya, Bu? Benar kayak Ibu bilang. Iya kan? Mengorek. Kenapa Iya, kita ya, Bu. wawancara? Karena kita mau tahu sesuatu dari siswa. Siswanya udah Kenapa paham apa dia begitu? belum, udah bisa apa enggak, gitu kan? Bukan Iya, ya, untuk Bu. kita, kamu belum bisa. Kita kan nggak tahu gitu. Kenapa dia, apakah dia udah bisa atau belum bisa? Kenapa kita kok bisa bilang seperti itu? Pasti kita nanya dulu, ini bisa jawab enggak kalau soalnya gini? Oh, Iya, nggak Bu. bisa. Nggak bisanya di mana? Kan itu yang mau kita telusuri. Di bagian yang ini, Bu, ini saya nggak ngerti maksud. Oh, nggak ngerti soalnya, misalnya gitu. Dia sulit memahami soalnya. Kan itu yang mau kita lihat kan? Iya, ya, Nah, Bu. jadi wawancara itu tujuannya untuk mendapatkan informasi, gitu ya, Bu ya. Berarti Bukan untuk melalui memberikan arahan dan masukan kepada siswa. Berarti kalau melalui wali kelas nggak bisa juga tuh, Bu. Nggak bisa lah. Kita subjeknya siapa, Bu? Kalau siswa ya siswa yang kita wawancara. Siswa ya. Heeh. Kita kan mencari informasi langsung, Bu, dari sumbernya. Iya, ya, Bu. Heeh. Nanti kalau dari wali kelas beda lagi jawabannya, Bu. Tapi kalau Hmm. misalnya langsung dari siswa tentu akan dapat jawaban yang memang kita langsung ke akarnya gitu, Bu. Iya, ya, Bu. Mm-mm. Baik begitu ya, Bu ya. Iya, ya, Bu. Ah,